Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan mempresentasikan materi studi kasus 1 mengenai identifikasi botani rempah. Identifikasi tanaman. Pada studi kasus pertama diberikan beberapa ciri tanaman yaitu pohon dengan tinggi sekitar 10-15 meter, daun berbentuk lonjong dan mengkilap, bunga berwarna putih kekuningan, buah berbentuk bulat kecil dan berwarna merah saat matang. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, tanaman tersebut dapat diidentifikasi sebagai cengkeh. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman rempah penting yang banyak dibudidayakan di daerah tropis. Klasifikasi taksonomi. Secara botani, tanaman cengkeh memiliki klasifikasi sebagai berikut. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa cengkeh termasuk tanaman berbunga yang berasal dari keluarga Myrtaceae yang banyak tumbuh di wilayah tropis. Bagian tanaman yang dimanfaatkan. Bagian tanaman yang dimanfaatkan sebagai rempah adalah kuncup bunga yang belum mekar. Kuncup bunga ini biasanya dipanen sebelum mekar, kemudian dikeringkan hingga berubah warna menjadi coklat. Setelah dikeringkan, cengkeh memiliki aroma yang sangat kuat dan khas sehingga banyak digunakan sebagai bahan penyedap dalam berbagai produk pangan. Kandungan senyawa. Cengkeh mengandung berbagai senyawa kimia, terutama minyak atsiri. Senyawa utama yang terdapat pada cengkeh antara lain eugenol, eugenyl acetate, dan beta-caryophyllene. Senyawa eugenol merupakan komponen utama yang memberikan aroma khas pada cengkeh dan juga memiliki aktivitas antibakteri serta antioksidan. Terakhir, pemanfaatan cengkeh. Dalam kehidupan sehari-hari, cengkeh memiliki berbagai pemanfaatan. Dalam industri pangan, cengkeh digunakan sebagai bumbu masakan, bahan minuman herbal, bahan dalam produk bakery, dan makanan olahan. Selain itu, dalam bidang farmasi, cengkeh juga digunakan sebagai antiseptik alami, bahan obat sakit gigi, serta bahan pembuatan minyak atsiri. Klasifikasi rempah. Pada studi kasus kedua, beberapa rempah diklasifikasikan berdasarkan bagian tanaman yang dimanfaatkan. Hasil klasifikasinya adalah jahe berasal dari rimpang, ketumbar berasal dari biji, kayu manis berasal dari kulit batang, cengkeh berasal dari bunga, pala berasal dari biji buah pala. Perbedaan bagian tanaman ini menyebabkan perbedaan kandungan senyawa serta karakteristik aroma pada setiap rempah. Yang pertama itu ada jahe. Jahe dengan nama ilmiah Zingiber officinale merupakan tanaman herba yang termasuk famili Zingiberaceae. Bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah. Jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol, saugol, dan minyak atsiri. Senyawa tersebut memberikan rasa pedas khas serta memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Jahe sering digunakan sebagai bahan minuman herbal, bumbu masakan, dan bahan pangan fungsional. Yang kedua ada ketumbar. Ketumbar dengan nama ilmiah Coriandrum sativum merupakan tanaman semusim dari famili Apiaceae. Bagian yang dimanfaatkan adalah bijinya. Biji ketumbar mengandung banyak atsiri dengan komponen utama linalool yang memberikan aroma khas. Dalam industri pangan, ketumbar banyak digunakan sebagai bumbu masakan dan penambah cita rasa pada makanan. Yang ketiga, kayu manis. Kayu manis dengan nama ilmiah Cinnamomum burmani merupakan tanaman pohon dari famili Lauraceae. Bagian yang dimanfaatkan adalah kulit batangnya yang dikeringkan. Kayu manis mengandung senyawa utama cinnamaldehyde yang memberikan aroma manis dan hangat. Rempah ini sering digunakan dalam produk bakery, minuman, dan makanan olahan, serta memiliki aktivitas antioksidan dan antibakteri. Yang keempat, cengkeh. Cengkeh merupakan tanaman pohon tropis yang bagian utamanya digunakan sebagai rempah adalah bunga. Cengkeh mengandung senyawa utama eugenol yang memberikan aroma kuat serta aktivitas antimikroba. Rempah ini sering digunakan sebagai bumbu masakan dan bahan minuman. Adalah pala. Pala dengan nama ilmiah Myristica fragrans merupakan tanaman pohon tropis yang menghasilkan buah pala. Buah pala terdiri dari beberapa bagian yaitu kulit, buah, fuli, dan biji. Bagian yang paling sering digunakan sebagai rempah adalah biji pala. Biji pala mengandung senyawa seperti miristisin dan sabinin yang memberikan aroma hangat dan khas.
Pada studi kasus 3 yaitu tanaman minyak atsiri. Pada studi kasus ketiga terdapat beberapa tanaman yang dipertimbangkan untuk pengembangan produk minuman herbal yaitu serai, kayu manis, daun mint, dan jahe. Tanaman-tanaman tersebut dikenal memiliki kandungan minyak atsiri yang tinggi, sehingga memiliki aroma yang kuat serta potensi sebagai antioksidan. Kandungan senyawa. Setiap tanaman memiliki kandungan senyawa utama yang berbeda. Serai mengandung citral dan geraniol yang memberikan aroma segar. Kayu manis mengandung sinamaldehid yang berperan sebagai antioksidan. Daun mint mengandung mentol yang memberikan sensasi dingin. Sedangkan jahe mengandung gingerol yang memberikan rasa hangat dan memiliki aktivitas antioksidan. Bahan terbaik untuk minuman herbal. Bahan yang paling cocok digunakan untuk produk minuman herbal adalah jahe dan serai. Hal ini karena kedua tanaman tersebut memiliki aroma yang kuat, memiliki aktivitas antioksidan, banyak digunakan dalam minuman tradisional, serta memberikan efek hangat dan menyegarkan bagi tubuh. Metode ekstraksi. Untuk memperoleh minyak atsiri dari tanaman rempah, dapat digunakan beberapa metode ekstraksi yaitu destilasi uap, destilasi air, ekstraksi menggunakan pelarut. Metode yang paling umum digunakan adalah destilasi uap, karena metode ini mampu menghasilkan minyak atsiri dengan kualitas yang baik. Kesimpulannya, rempah memiliki karakteristik botani yang berbeda-beda. Bagian tanaman yang dimanfaatkan dapat berubah rimpang, biji, bunga, buah, dan kulit batang. Rempah mengandung minyak atsiri yang memberikan aroma serta aktivitas biologis. Tanaman seperti jahe dan serai sangat potensial untuk dikembangkan dalam produk minuman herbal. Sekian, terima kasih.